Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita di Jumat Agung ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-56. Namun sebaiknya kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami teramat percaya bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-56. Kita baca firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita di dalam Jumat Agung ini. Aku bacakan mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus, Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita membaca nats ini, setiap kali kita mendengarkan kisah kematian Yesus ini, pasti yang kita rasakan adalah kesedihan. Kesedihan yang sangat dalam untuk mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat yang menjadi pesan di dalam kehidupan kita di dalam Jumat Agung ini. Yang pertama, kita melihat bahwa memang ditinggalkan adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Ditinggalkan itu sangatlah menyedihkan dalam hidup kita.
Dan khususnya itu bagi orang yang ditinggalkan. Dan itu menjadi ungkapan yang sangat berat sekali untuk orang, untuk pribadi yang ditinggalkan. Mungkin selama ini kedekatannya begitu luar biasa, kebersamaan itu begitu luar biasa, tapi semestinya harus merasakan ditinggalkan itu. Ternyata firman Tuhan yang pertama pada saat ini mau mengatakan kepada kita bahwa ternyata Yesus lebih lagi mengalami situasi itu dalam kehidupan kita. Yesus ternyata pernah merasa ditinggalkan. Yesus merasa sepertinya jauh dari Allah Bapa yang begitu mengasihi dia. Allah Bapa yang mengutusnya hadir di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ditinggalkan. Itu adalah suasana kehidupan seorang pribadi yang begitu luar biasa mengalami kehilangan, luar biasa mengalami kesedihan, luar biasa mengalami ada sesuatu yang terpisah, tercabik dari dirinya. Dan luar biasanya ketika firman Tuhan ini tetap memakai kata dengan bahasa aslinya, Eli, Eli, lama sabachthani. Sebab apa penulis ingin mengungkapkan bagi kita agar tidak ada lagi kesalah mengertian, agar tidak ada lagi kesalah tafsiran mengenai ungkapan Yesus seperti yang didengarkan oleh para serdadu pada saat itu, yang mengatakan bahwa dia memanggil Nabi Elia. Tidak. Yesus merasa ditinggalkan. Yesus mengalami kepahitan itu, Yesus mengalami kesedihan untuk sesuatu. Kenyataan kehidupan ditinggalkan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk orang-orang, untuk pribadi yang pernah merasa ditinggalkan. Bahkan mungkin ditinggalkan untuk selamanya oleh orang-orang yang kau kasihi dan mengasihi engkau dalam kehidupanmu. Yesus juga pernah mengalami hal itu. Yesus juga mengerti apa yang berkecamuk di dalam hatimu. Untuk sebagai pribadi ditinggalkan dalam kehidupan kita. Padahal kita memahami bahwa suasana ini ingin membuktikan bahwa Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Artinya apa? Yesus mengalami hal itu sebagai manusia dan merasakan kesakitan dan merasakan kehidupan kenyataan ditinggalkan dalam kehidupannya. Lalu apa yang kedua yang bisa kita pahami di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Bahwa ternyata firman Tuhan ingin mengatakan bagi kita bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh semua orang. Walaupun mungkin bukan mengalami semua secara kedagingan tubuh ini seperti ungkapan iman percaya kita menghakimi yang hidup dan yang mati. Kematian dalam dosa, itu semua kita mengalaminya. Kematian itu pasti sangat menakutkan bagi kehidupan sebagai manusia. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, kita kaget, kita selalu terkejut dengan kematian-kematian yang dihamparkan di dalam berita, di medsos, atau di apapun itu. Bahwa ternyata kita melihat bahwa kematian itu adalah bagian dari kehidupan. Tapi melalui kematian Yesus di kayu salib itu, kita mau diajak untuk apa yang membedakan kita dengan kematian-kematian yang lain. Apa yang kita isi untuk sebuah kematian di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang kita lakukan sebagai penutup dari kematian kita. Apa proses yang kita jalani. Apa kehidupan yang kita jalani untuk sebuah kematian di dalam kehidupan kita.
baru kita mendengar mungkin idola kita, penyanyi, meninggal, mengalami kematian itu. Lalu orang mencoba mengukir kembali, melukis kembali, mengingat kembali apa makna kematiannya. Dan kita juga akan berada di dalam situasi itu. Ketika kita mati nanti, apa yang orang katakan tentang kita, apa proses menuju kematian itu dalam kehidupan kita. Dan hal yang luar biasa dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan, Yesus mati untukmu. Yesus mati untuk kita, untuk semua dosa-dosa kita. Dia mau disalibkan, dan dia mau mengalami hal itu semua. Bahkan ketika diberikan sesuatu untuk menjadi kekuatannya, untuk menjadi menahan rasa sakit, cuka, atau apapun itu, asam, untuk kebal di dalam sakit penyakit, di dalam penderitaan itu. Tapi Yesus tidak mau. Kematian yang sungguh luar biasa. Kematian yang tidak sia-sia di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga yang mau dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang ketiga yang mau dinyatakan, hai saudaraku, hargailah kehidupan itu. Kita melihat bahwa begitu berharga sekali kehidupan itu. Bahwa ketika hiduplah, kita menunjukkan siapa kita di dalam kehidupan ini. Bahwa ketika napas hidup inilah, kita memiliki tanggung jawab, ada beban yang harus dipikul. Ada sesuatu yang harus kita lakoni, ada sesuatu yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang pasti, perjalanan kita juga sering seperti perjalanan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahwa perjalanan hidup kita juga kadang mengalami cemooh, mengalami hujatan, mengalami makian, mengalami ejekan, mengalami penindasan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa di kayu salib itu, apapun perjalanan kehidupanmu untuk penderitaan, kesakitan, apapun itu, Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Tuhan sudah selesaikan dengan karyanya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Yesus mau disalibkan. Yesus mau menanggung semua penderitaan itu dengan karyanya di kayu salib itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hal luar biasa ketika dikatakan adalah ini Jumat Agung. Bukankah itu hal yang luar biasa? Jumat Agung. Kenapa dikatakan Jumat Agung? Bukankah itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika justru di dalam kematian, di sanalah keagungan itu. Menarik sekali. Jumat Agung merupakan peristiwa karya keselamatan Allah. Sebab Jumat Agung juga mengajarkan kita tentang ketaatan dan kesetiaan menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau ingin kematian kita menjadi sesuatu yang bermakna, hiduplah di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan Yesus itu. Dan jangan pernah membiarkan Yesus disalibkan untuk ketiga kali, atau berulang-ulang di dalam kehidupan kita, hanya untuk sebuah dosa-dosa kita di tengah-tengah kehidupan ini. Selamat Jumat Agung. Yesus mati untukmu. Yesus disalibkan untuk kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kematian-Mu menjadi karya terindah, karya teragung dalam hidup kami. Bahwa karya kematian-Mu di kayu salib itu menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa kami diselamatkan. Bahwa kami diampuni. Bahwa kami punya Tuhan
yang begitu luar biasa, mendukung dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di balik itu semua kami menghargai setiap pengorbanan sekecil apapun itu. Pengorbanan seperti apapun itu, besar kecil dalam kehidupan kami, yang mungkin dilakukan oleh orang lain bagi kami, terlebih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kami. Itu begitu kami hargai, sehingga pengorbanan itu tidak sia-sia, tapi menjadi sebuah kekuatan bagi kami untuk lebih lagi menjalani kehidupan, bahwa kami adalah pribadi yang telah Engkau selamatkan. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.